Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sarif dengan NPM 21120111518. Pada tugas UTS kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Wan Prestasi mata kuliah Hukum Perikatan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah SHMH. Apa itu Wan Prestasi? Wan Prestasi merupakan salah satu pihak, debitur maupun kreditur, tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dengan padanan kata lain, lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bentuk Wan Prestasi ada 3, yaitu yang pertama, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu juga disebut kelalaian. Yang kedua, tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena pertama, pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah. Kedua, prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Bentuk perubahan prestasi yang ketiga yaitu memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya prestasi mengenai pemesanan kue ulang tahun, namun yang dikirim adalah kue jajanan pasar. Perlu diketahui bahwa tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu prestasi, kecuali memenuhi 2 unsur, yaitu yang pertama, adanya peringatan atau meaning atau somasi. Yang kedua, jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya overmark. Akibat Wan Prestasi ada 4. Yang pertama, kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan jika hal itu masih dimungkinkan. Yang kedua, kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi. Yang ketiga, sesudah adanya Wan Prestasi, maka overmark tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur. Yang terakhir, pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka Wan Prestasi dari pihak pertama merupakan hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya dalam gugatan pembatalan kontrak. Ini dapat juga dimintakan ganti kerugian. Sanksi bagi debitur yang Wan Prestasi. Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya Wan Prestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain yang pertama, kreditor dapat minta pelaksanaan perjanjian walaupun terlambat. Yang kedua, kreditor dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian. Yang terakhir yaitu dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh pasal 1266 KUH Perdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian atau pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim. Unsur-unsur ganti rugi. Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, Undang-Undang Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan unsur-unsurnya berupa yaitu pada konsep berikut ini. Yang pertama yaitu biaya atau kosten, segala pengeluaran biaya yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, rugi, skating, ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya. Misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya. Dan yang terakhir yaitu halnya keuntungan atau interest, ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.
Misalnya dalam jual beli, jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian pembeli debitur lalai atau batal membelinya, maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur. Sekian presentasi saya tentang materi One Prestasi. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.